Halo, apa kabar semua? Dalam video kali ini kita akan membahas anime yang penuh makna secara filosofis. Anime diawali dari scene seorang manajer SDM sebuah perusahaan yang memecat seorang pegawai untuk efisiensi perusahaan. Tidak terima dipecat, sang pegawai kemudian mendorong manajer ke rel kereta api yang telah memecatnya. Di saat menjelang kematiannya, manajer ditemui makhluk yang mengaku Tuhan. Singkat cerita, karena sang manajer seorang ateis, sang Tuhan pun mengirimnya bereinkarnasi ke dunia yang keras untuk menumbuhkan iman dalam diri manajer. Dan sang manajer pun terlahir kembali sebagai bayi perempuan bernama Tanya di panti asuhan yang penuh kekurangan. Karena Tanya diberkati kekuatan sihir di dunia yang penuh peperangan, dia pun akhirnya memilih untuk bergabung ke dalam militer untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam waktu singkat, Tanya menjadi instruktur untuk prajurit baru. Karena dia masih bocil, banyak prajurit yang tidak menghormatinya. Namun semua itu berubah ketika Tanya akan membunuh seorang prajurit karena kurang disiplin. Singkat cerita, ketika Tanya melakukan latihan misi simulasi pencegatan udara, pelatihan Tanya dibatalkan, karena aliansi NTT melanggar perbatasan wilayah. Tanya pun langsung dipromosikan menjadi Letnan 2 dengan kode name Fairy 8 dan ditunjuk sebagai tim peninjau yang memberi informasi posisi musuh kepada tim artileri. Mengetahui bahwa pasukan daratnya diserang, penyihir musuh pun langsung menyerang Tanya. Menara kontrol pun meminta Tanya untuk menahan mereka selama 600 detik sebelum pasukan bantuan datang. Mau tidak mau, Tanya pun terlibat pertarungan udara. Di akhir pertarungan, Tanya harus meledakkan diri. Mengetahui pasukan bantuan Tanya datang, para penyihir aliansi NTT memilih untuk mundur. Atas prestasinya menahan pasukan aliansi NTT, dan mengalahkan 6 musuh, Tanya diberikan lencana sayap perak. Namun Tanya takut ini akan menjadi alasan untuk mengirimnya ke garis depan pertempuran. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Tanya kemudian ditugaskan di unit penguji pengembangan permata sihir jenis baru. Dan uji coba pun dimulai. Terjadi perdebatan antara Tanya dan Profesor mengenai kegagalan uji coba yang kesekian kalinya. Karena uji coba ini dapat mengancam nyawa Tanya, Tanya pun meminta untuk dikirim ke garis depan. Di malam harinya, tiba-tiba makhluk X datang kepada Tanya untuk menanyakan tingkat iman Tanya setelah bereinkarnasi. Karena imannya belum juga terbangun, makhluk X memutuskan untuk memberikannya mukjizat agar Tanya memahami kebesarannya dan mengimaninya. Paginya, sebelum Tanya dipindahkan ke garis depan, dia sekali lagi diminta untuk menguji batu sihir jenis baru.
Saat permata akan meledak, makhluk X muncul dan berkata untuk bisa menggunakan permata itu, Tanya harus berdoa kepadanya. Dan permata pun berhasil bekerja. Sang profesor yang awalnya ateis memilih untuk percaya kepada Tuhan. Setelah itu, Tanya dipindahkan ke garis depan pertempuran wilayah Rain bersama permata sihir baru tipe 95. Tanya kemudian menjadi atasan Kopral Victoria. Untuk memaksimalkan efek permata tipe 95, Tanya selalu berdoa setiap menggunakannya. Sebagai regu penyihir dalam pasukan, Tanya dan kompinya menjadi andalan kekaisaran dalam memenangkan perang. Kemudian ada dua anak buah Tanya yang tidak mengindahkan perintah Tanya. Malam harinya, Tanya memindahkan kedua anak buahnya yang membangkang ke garis belakang. Saat di tengah medan perang, tiba-tiba Tanya mendapatkan panggilan rapat darurat. Tanya dan timnya pun diminta untuk menyelamatkan penyihir pengintai yang terjebak kepungan musuh di garis depan. Tanya kemudian mengusulkan untuk tidak menyertakan Kopral Serebriakov dalam misi karena dia sudah kelelahan. Setelah melihat kesungguhan Kopral Serebriakov, sang komandan menyetujui mengikutkannya dalam misi. Saat tiba di medan perang yang dimaksud, Tanya langsung maju sendiri untuk menghadapi 3 peleton penyihir musuh. Dan misi penyelamatan berhasil diselesaikan. Ada laporan yang melaporkan bahwa dua bawahan Tanya sebelumnya, Kurs dan Harald, telah meninggal. Mendengar itu Tanya pun tidak kaget, karena menurutnya, prestasi Tanya tersebut sampai di telinga komandan musuh dan menamai Tanya sebagai Iblis Rain. Atasan Tanya dari Kekaisaran pun bermaksud untuk memberikan Tanya hadiah dengan menyekolahkannya lagi untuk mendapatkan promosi perwira. Kopral Serebriakov juga akan dipromosikan ke perwira atas rekomendasi dari Tanya. Scene berikutnya diperlihatkan Tanya yang sedang menikmati masa damainya di akademi militer. Setelah kelas selesai, Tanya ke perpustakaan. Di sana dia bertemu Jenderal Zetur, wakil direktur strategi dan operasi. Mendapatkan kesempatan bertemu seorang jenderal, ketika ditawari berdiskusi bersama, Tanya pun tidak bisa menolaknya. Bagi Tanya ini kesempatan untuk bisa hidup nyaman di garis belakang pertempuran. Di ruangan sang jenderal, Tanya ditanya bagaimana pandangannya terhadap perang yang sedang berlangsung. Tanya memprediksi perang ini akan menjadi perang dunia yang melibatkan banyak negara. Bila itu terjadi Tanya menyarankan untuk melakukan perundingan. Mendengar itu, sang jenderal apakah Tanya tidak ingin memenangkan perang. Salah memberikan penjelasan, Tanya mengungkapkan hal itu dilakukan untuk membuat perang jangka panjang. Untuk bisa unggul dalam perang jangka panjang Tanya mengusulkan dibentuk batalion khusus penyihir elit. Tanya pun disuruh untuk membuat proposal rencana tersebut. Di pusat komando, Brigadir Jenderal Zetur mengusulkan pembentukan batalion khusus penyihir sebagai pasukan taktis kekaisaran. Mendekati hari kelulusan, Tanya diajak makan malam oleh Jenderal Zetur dan seorang kolonel. Di sana Tanya ditawari beberapa posisi pasca lulus dari akademi. Namun itu hanya formalitas,
Sebenarnya Tanya ingin ditempatkan sebagai komandan batalion khusus penyihir seperti proposal yang dibuatnya. Singkat cerita, Tanya diangkat sebagai komandan batalion khusus dengan pangkat kapten, dan dia pun memulai untuk perekrutan. Dalam proses perekrutan Tanya dibantu oleh Letnan II Serebriakov sebagai asistennya. Proses seleksi dengan standar tinggi membuat banyak peserta gagal. Jenderal Zetur meminta Tanya untuk menurunkan standarnya. Tanya pun meminta waktu 1 bulan untuk memberi pelatihan khusus. Usulan tersebut disetujui oleh sang jenderal. Singkat cerita, pelatihan bertempat di sebuah pegunungan. Pelatihan pertama, peserta harus bertahan dari gempuran pasukan artileri selama 36 jam. 36時間訓練団ならそこまでやるか。 Setelah itu peserta pelatihan diminta untuk menuju ke satu titik dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sihir. 爆撃だ。た方が良さそうですね。まさかただの脅し。ありえる。大変。中に昼寝とはいい度胸だな。翔くんは訓練を継続します。私も。 Setelah menjalani pelatihan keras, pasukan taktis batalion penyihir di bawah komando Tanya pun resmi terbentuk. Tidak lama terbentuk, pasukan Tanya langsung dikirim ke garis depan Tenggara. Di sana pasukan Tanya terlibat pertarungan dengan pasukan kerajaan Dakia yang menyerang perbatasan kekaisaran. Karena pasukan Dakia tidak mempunyai penyihir di sisinya, batalion Tanya dengan mudahnya mengalahkan 600.000 pasukan Dakia dan menangkap komandannya. Tidak puas dengan menangkap komandan musuh, Tanya langsung membawa pasukannya menuju ke ibu kota Dakia dan menghancurkan pabrik senjata Dakia. Untuk menghormati hukum perang internasional, Tanya dengan suara bocilnya memberikan peringatan serangan kepada para karyawan pabrik untuk evakuasi diri. Peperangan pertama Batalion 203 berakhir dengan kemenangan mutlak. Setelah kemenangan gemilang perang melawan Dakia, Batalion 203 Tanya kemudian dikirim ke Norden yang berada di Garnisum Utara untuk berperang melawan aliansi Entente. Tanya berasumsi peperangan melawan aliansi Entente kali ini akan diamati oleh negara-negara lain untuk melihat kekuatan tempur kekaisaran. Setelah menempuh perjalanan panjang, sesampainya di medan perang, Batalion 203 dengan kode nem Pixie langsung menggantikan peran Batalion Viper di garis depan. Di pusat komando Medan Utara, Letjen Heinrich Kreise sampai terkejut dengan ketinggian dan kecepatan Batalion Pixie yang sangat jauh di atas rata-rata. Seluruh pasukan Tanya terlibat pertarungan dengan pasukan penyihir musuh. Sedangkan Tanya seorang diri menghadapi pasukan pesawat pengebom. Saat Tanya ingin mencari tawanan perang yang selamat, tiba-tiba makhluk X muncul merasuki mayat.
Sang makhluk X mengatakan Tanya akan terlibat perang suci untuk menangkap dirinya yang dinilai imannya masih kurang. 避けるな。 Di tempat lain, pos pengintai dari pasukan Sekutu Raya sedang merekam data informasi perang. Namun di tengah mereka melakukan itu, Tanya meledakkan pos pengintai dengan mantra artileri. 死をたたえよ。少佐殿。 Dan Batalion 203 di bawah komando Tanya sekali lagi memenangkan perang. Beberapa waktu setelah pertempuran di Medan Utara, Batalion 203 kemudian dikirim untuk melancarkan serangan kejutan ke Orsefjord. Orsefjord merupakan garis belakang aliansi Entente. Tugas Batalion 203 adalah menghancurkan meriam di sekitar pelabuhan Fjord selama 30 menit. Kemudian pasukan Angkatan Laut akan melakukan pembersihan dan merebut pelabuhan Fjord. Perang pun dimulai. Pasukan Batalion 203 harus menghadapi pasukan penyihir yang menjaga pelabuhan sekaligus menghancurkan meriam. 接近戦だ。このままでは時間が。でいます。増援が来るまで持ちこい。隊、砲台の無力化に成功。 Setelah Cannon dihancurkan, pasukan Angkatan Laut dengan mudah dapat mengambil alih pelabuhan Fjord. Sekembalinya dari misi merebut pelabuhan Fjord, Batalion 203 kemudian dikirim ke kota Arene untuk meredam pemberontakan di sana. Warga kota Arente yang sebelumnya bagian dari negara Republik mengibarkan bendera pemberontakan. 避難勧告が発令されたのだ。伏兵狙撃されています。敵位置を捕捉。4時方向および。 Setelah tim Tanya mendapatkan rekaman seorang prajurit kekaisaran dibunuh oleh para pemberontak, pasukan artileri kekaisaran menghancurkan kota meskipun masih ada warga sipil di dalam kota. Setelah berhasil mengambil alih pelabuhan Fjord dan meredam pemberontakan kota Arene yang menjadi jalur distribusi logistik, petinggi militer kekaisaran menyiapkan pasukannya untuk melakukan strategi pengepungan dan pemusnahan di Medan Rini. Rencana pengepungan diawali dengan rencana tahap pertama yakni menarik mundur pasukan garis depan sayap kanan dan membiarkan pasukan sayap kiri aliansi Entente untuk maju. Setelah rencana pura-pura mundur berhasil dilakukan dengan bantuan Batalion Tanya. 全ては機関の隊のおかげだ。 Rencana tahap kedua mengirim tim Tanya dan beberapa pasukannya menggunakan roket untuk menyusup dan menghancurkan pusat operasi komando aliansi Entente. Pengiriman tim Tanya menggunakan roket Profesor Gila dimulai. 各機転下あらんこと。この戦い勝ちに行くぞ。縁は優秀であるということを教えてやる。後方で出世するはずが。各員非魔導移散効果だ。 Setelah berhasil mendarat dengan selamat, pasukan Tanya yang dibagi 3 grup menuju 3 titik yang berbeda untuk mencari dan meledakkan markas komando pasukan Republik. Tanya yang menuju titik A, menemukan bahwa titik tersebut bukan markas komando musuh. Setelah menghancurkan target A, Tanya kemudian mengkontak tim lain apakah sudah menemukan dan menghancurkan markas musuh. Kemudian tim B menjawab bahwa mereka telah menemukan dan menghancurkan markas musuh. Setelah mengkonfirmasi misi tercapai, Tanya langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur menuju ke kapal selam kekaisaran. Di tempat yang berbeda, terlihat petinggi militer kekaisaran sedang rapat dengan para pengusaha kekaisaran. Para pengusaha protes, medan perang mendekati daerah kompleks industri mereka. Beberapa saat kemudian,
Seorang prajurit menyampaikan pesan bahwa operasi tahap 2 dengan kode "Negeri Kami adalah Penguasa Dunia" berhasil dilaksanakan. Setelah itu rencana tahap 3 yakni pasukan sayap kanan akan maju dan mengepung sayap kiri pasukan Entente dimulai. おい、やめとけ。の混成集団が敵主力部隊の後方 Pasukan Entente yang telah kehilangan garis komando dan terkepung, hanya dapat pasrah dibantai dari dua arah. ばかりです。総員戦闘を継続せよ Pasukan Tanya yang berada di kapal selam juga diminta untuk membantu pertarungan di garis depan juga. Di tengah perjalanan ke garis depan, tim Tanya dihadang oleh pasukan Sekutu Raya bersama seorang Kolonel Anson dari pasukan aliansi Entente yang pernah dikalahkan Tanya dalam pertempuran di medan Pelabuhan Fjord dan medan Rhein. Pertempuran sengit antara Tanya dan Kolonel Anson pun terjadi. 距離を詰め約違反だぞ野蛮人め。 Tanya sempat kesulitan karena sang kolonel diberikan kekuatan khusus oleh makhluk X, namun Tanya bisa mengalahkannya dengan kekuatan karakter utama. Sepuluh hari setelah kemenangan di medan Rhein, Kekaisaran berhasil merebut ibu kota Republik. Republik dan Kekaisaran kemudian melakukan genjatan senjata. Tanya yang mengetahui bahwa sisa Angkatan Laut Republik berada di pelabuhan militer Brest sedang mundur di bawah perintah Jenderal Dulugo, menyarankan kepada pimpinan militer untuk menyerang pasukan tersebut, namun permintaan tersebut ditolak karena sekarang kedua negara sedang dalam perjanjian genjata senjata. Dugaan Tanya kemudian benar, bahwa sisa pasukan Republik kembali mendeklarasikan perang untuk kembali merebut ibu kota mereka. Sekali lagi pasukan Tanya dikirim ke garis depan selatan. Di tempat lain, tepatnya di kantor perekrutan pasukan baru negara unifikasi, anak perempuan Kolonel Dulugo mendaftar menjadi pasukan relawan melawan Kekaisaran. Sensei, もう二度と帝国によってご加護があらんこと。 Anime kemudian ditutup dengan pidato Tanya di depan pasukannya, yang intinya Tanya tetap menjadi seorang ateis. 総員、慶中。仕事である以上はやむを得ん。苦な戦闘は避けられようもなく、どこまでも厳格で突きつけてくる。ああ、神よ。肩代わりしてやろうではないか。修行させてやれ。化け物です